Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Berkelana dengan NPM 20101121111040. Saya berasal dari kelas 1H 1A dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Yetisma Saini, SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan tugas saya mengenai hukum pidana. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Yang kedua yaitu pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Sudarto. Pengertian pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukuman pidana, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Yang kedua, menurut Abdullah Mabruk An-Najjar, hukum pidana adalah sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukum-hukuman, dan bagi yang melakukannya, prosedur yang harus diakui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa. Istilah hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pidana dalam arti objektif. Hukum pidana dalam arti objektif disebut juga ius poenale, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Yang kedua, hukuman pidana dalam arti subjektif. Dalam arti ini disebut juga sebagai ius puniedi, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jenis putusan perkara pidana. Yang pertama, yaitu putusan yang bukan akhir. Putusan ini biasa dikenal dengan penetapan atau putusan selah, di mana majelis hakim belum memeriksa pokok perkara. Terdapat pada pasal 148 dan pasal 156 ayat 1 KUHP. Yang kedua, ada putusan akhir. Putusan dijatuhkan majelis hakim di mana pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup. Terdapat pada pasal 182 ayat 2, 3, dan 8, pasal 197, serta pasal 199 KUHP. Putusan akhir ini ada dua macam, yaitu pemidanaan dan bukan pemidanaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan pokok perkara. Maknanya adalah pemeriksaan dalam acara persidangan dari pembuktian, tuntutan, pembelaan hingga penjatuhan putusan. Pemeriksaan selesai terdapat pada pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP. Maknanya adalah pemeriksaan pembuktian dari pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa sudah selesai. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dinyatakan ditutup terdapat pada pasal 182 ayat 2 KUHP. Maksudnya, pemeriksaan persidangan dari pembacaan dakwaan, pembuktian, tuntutan, dan pembelaan sudah selesai, dan agenda sidang pembacaan putusan. Selanjutnya yaitu beberapa bentuk putusan yang bukan akhir. Yang pertama, penetapan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, terdapat pada pasal 148 KUHP. Yang kedua yaitu penetapan pengalihan pemeriksaan perkara dari pemeriksaan dewasa ke anak atau sebaliknya, yang terdapat pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Yang ketiga yaitu putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum, yang terdapat pada pasal 143 ayat 2, 3 KUHP. Yang keempat yaitu putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, yang terdapat pasal 156 ayat 1 KUHP. Contohnya seperti perkara daluarsa, nebis in idem. Beberapa bentuk putusan akhir.
Yang pertama, putusan pemindanaan. Putusan dijatuhkan karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Yang kedua, yaitu putusan bukan pemindanaan. Putusan dijatuhkan oleh hakim karena terdakwa tidak melakukan tindak pidana. A. Putusan bebas yang mengacu pada ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP. Dan yang kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau ontslag van alle rechtvervolging sebagaimana diformulasikan pada ketentuan pasal 191. Selanjutnya yaitu putusan pemindanaan. Yang pertama, bertitik tolak pada ketentuan pasal 183 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Yang kedua, bertitik tolak pada ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP. Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu putusan pemindanaan. Yang pertama, terdakwa tidak ditahan. Dapat dinyatakan terdakwa tetap dengan status tidak ditahan yang terdapat pada pasal 193 ayat 2 menggunakan frasa dapat. Ini diperintahkan untuk ditahan. Dalam hal ini harus dilihat memenuhi syarat penahanan pasal 21 KUHP. Selanjutnya yaitu ada terdakwa ditahan. Tetap dinyatakan terdakwa untuk ditahan. Bila dijatuhkan pidana dengan masa tertentu, masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Dan jika lama pidana sama masa penahanan, maka diperintahkan untuk dikeluarkan. Selanjutnya yaitu putusan bebas. Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana. Yang kedua yaitu tidak terpenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan penuntut umum. Selanjutnya ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim dengan memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Contohnya, perkaranya adalah perkara perdata, uang prestasi, bukan penipuan. Yang kedua, adanya rasa pemaaf dan pembenar. Catatan dalam penjatuhan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila selama proses persidangan terdakwa dilakukan terdakwa harus diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga. Yang kedua yaitu biaya perkara dibebankan kepada negara. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.